Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas buku Bahasa Arab Gampang dan kita akan bahas terlebih dahulu bagian 1 ya, Pondasi Ilmu Nahwu. Jadi di bagian 1 buku ini khusus membahas kaidah-kaidah dasar ilmu nahwu ya. Nanti di bagian ketiga ada lagi ilmu nahwu tapi untuk pemantapannya ya. Kita mulai membahas pelajaran 1 tentang ilmu sharaf dan ilmu nahwu. Ya, di pelajaran 1 ini akan dijelaskan definisi ilmu sharaf dan ilmu nahwu. Namun sebelumnya ingin saya sampaikan ya bahwa di antara tujuan terpenting dalam belajar bahasa ya, tidak hanya bahasa Arab, di antara tujuan terpentingnya itu adalah untuk bisa berkomunikasi. Ya, jadi kita misalnya belajar bahasa Arab itu di antara tujuan terpentingnya adalah agar kita bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Arab ya, baik komunikasi itu bentuknya lisan maupun tulisan ya. Nah, kemudian dalam kita berkomunikasi ya, itu yang kita pakai adalah kalimat. Ya, misalnya saja kita berkomunikasi lewat lisan misalnya. Kita ketemu teman misalnya di jalan, kita tanyakan kaifa haluka misalnya, bagaimana kabarmu, itu satu kalimat. Kemudian dia menjawab bi khair walhamdulillah, itu sebuah kalimat. Ya. Jadi dalam kita berkomunikasi itu yang digunakan adalah kalimat. Ya, atau lewat tulisan misalnya kita ya lewat WA kita tanya teman, kaifa haluka ya akhi, bagaimana kabarmu? Ya bi khair walhamdulillah wa anta, baik, kalau kamu gimana? Nah itu. Jadi ya, dalam berkomunikasi itu yang digunakan adalah kalimat ya. Nah, dalam bahasa Arab untuk bisa menyusun kalimat dan memahaminya, ya memahami kalimat, maka ada 2 ilmu yang harus kita pelajari, yaitu ilmu sharaf dan ilmu nahwu. Ya, berbekal ilmu sharaf dan ilmu nahwu ini nanti kita akan bisa menyusun kalimat yang dengannya itu bisa kita gunakan untuk berkomunikasi. Ya, berkomunikasi. Kalau berkomunikasi dengan Allah kan lewat Al-Qur'an, ya kan. Jadi nanti insyaallah dengan belajar ilmu nahwu dan ilmu sharaf, ya kita akan gunakan untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an, dan juga kita berkomunikasi dengan Rasulullah lewat ya hadis-hadisnya, dan kita berkomunikasi dengan ya kaum muslimin menggunakan bahasa Arab. Kita mulai ya membahas definisi ilmu sharaf terlebih dahulu di sini. Ilmu sharaf adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengubah sebuah kata menjadi berbagai macam bentuk atau pola yang berbeda-beda maknanya. Jadi ilmu sharaf itu adalah ilmu mengubah kata. Ya, ilmu mengubah kata dari satu bentuk menjadi bentuk yang lain. Misalnya dari kamus kita ambil kata nasara yang artinya menolong, daraba yang artinya memukul, dan qatala yang artinya membunuh. Ya, dari dalam kamus misalnya cuma ada kata ini. Nah, dengan berbekal ilmu sharaf, ketiga kata ini bisa kita ubah menjadi kata-kata berikutnya. Nasara itu artinya kalau terjemahan secara lengkapnya telah menolong, ya kejadiannya lampau. Bisa kita ubah menjadi yansuru yang artinya sedang menolong, unsur tolonglah, nasirun yang menolong, mansurun yang ditolong. Kemudian daraba yang artinya telah memukul, kita bisa ubah menjadi yadribu sedang memukul, idrib pukullah, daribun yang memukul, madrubun yang dipukul. Kemudian qatala yang artinya telah membunuh bisa kita ubah menjadi yaqtulu sedang membunuh, uqtul bunuhlah, qatilun yang membunuh, maqtulun yang dibunuh. Kita juga bisa ubah menjadi kata-kata berikut ya. Dari nasara bisa kita ubah menjadi nasaratu, saya telah menolong. Kalau nasara pelakunya dia. Tapi kalau nasaratu saya telah menolong. Nasarna kami telah menolong. Nasartak kamu telah menolong. Nasartum kalian telah menolong.
Ya, dan lain-lain ya. Masih banyak nanti bentuk-bentuk kata yang bisa kita ubah menggunakan ilmu sharaf. Insyaallah nanti pelajarannya ada di bagian kedua. Ya. Tapi di sini hanya gambaran aja bahwasannya ilmu sharaf itu seperti ini, yaitu ya ilmu tentang mengubah kata dari satu bentuk menjadi bentuk yang lainnya. Atau dengan kata lain, ilmu sharaf adalah ilmu tentang cara memproduksi kata. Ya, dengan ilmu sharaf kita bisa memproduksi berbagai macam bentuk kata dengan berbagai macam makna yang berbeda-beda. Kemudian dari berbagai macam kata yang kita produksi ini, ya kita bisa menyusunnya menjadi sebuah kalimat. Dan untuk menyusunnya menjadi sebuah kalimat, kita harus belajar ilmu nahu terlebih dahulu. Jadi ilmu sharaf, ilmu ya mengubah kata, ya membentuk-bentuk kata gitu kan. Kemudian kalau kata itu ingin kita susun menjadi kalimat, maka kita harus belajar ilmu nahwu terlebih dahulu. Di sini ada ya penting ya peringatan. Penting untuk kita ketahui bahwa dengan ilmu sharaf kita bisa mengetahui harokat sebuah kata secara lengkap dari awal hingga akhir ya sehingga sebuah kata bisa dibaca dan diucapkan. Mohon ingat ini baik-baik. Jadi kalau kita belajar ilmu sharaf itu ya itu harokat katanya itu semua diberikan. Ya, misalnya di sini ya yansuru unsur nasirun misalnya. Pola nasirun itu semua harokatnya diberikan dari awal sampai akhir sehingga kita nanti bisa membaca sebuah kata. Ya, kita bisa mengenali polanya, kemudian kita bisa membacanya. Ya. Jadi manfaat belajar ilmu sorof itu seperti itu. Kita bisa membaca sebuah kata. Nah, nanti ya dalam ilmu nahwu yang dipelajari itu harokat akhirnya. Karena harokat akhir kata itu nanti ya bisa berubah sesuai dengan ya posisinya dalam kalimat. Misalnya nasirun. Nasirun itu nanti kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat bisa kita baca nasirun, bisa nasiron, bisa nasirin sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Ya, ini ya pembahasan tentang definisi ilmu sharaf. Dan mungkin insyaallah untuk ilmu nahwu mungkin kita akan bahas pada rekaman yang terpisah ya supaya tidak terlalu panjang dan memudahkan antum untuk ya murojaah. Barangkali ingin dimurojaah diulang-ulang lagi insyaallah jadi lebih mudah. Ya barangkali ini ya yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.